Saya nggak diberitahu, ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, saya lihat kontraknya. Nggak usah. Merintahkan kan Pak, beritahu saya apa dasarnya. Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Harusnya karena saya nyewa, harus diberitahu dong. Yang memberitahukannya harusnya PJT Pak, bukan saya Pak. Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi. Nah bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang Pak. negara ini begini. Negara memang harus menyelesaikan masalah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Saya nggak masalah. Pokoknya saya Ya, nyewa itu dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Bapak ini saya nanya ada juga. Hanya seenaknya Pak. Saya nanya itu. Kalau banjir Saya tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Bapak pengen banjir. Dengerin. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan. Kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu Kalau di sini caranya dibuka. nggak begini. Oke. Saya nyewa di sini. Ya nanti komplainnya PJT aja. Ini negara, Pak. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir Pak. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar Pak. Tapi caranya tidak seperti ini, Pak. Itu ada aturannya. Begini, ada IMB-nya? Saya Ada IMB saya nanya. IMB memang tidak dipindahin oleh. Oh ya, berarti Bapak melanggar aturan. Saya udah minta IMB-nya, tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan, bangunannya melanggar. nah, nggak masalah. Bapak boleh saya menerima hal kalau itu memang itu dipergunakan. Nah. Tapi caranya tidak seperti ini. Kalau bangunan tanah PMB bangunan liar bukan? Loh, tapi kan Bangunan liar, dia bangun ini, di atas ini ada ada besi sungai. saya, milik saya. Loh, boleh saya milik ganti, saya, Pak. milik saya ini besi. Kenapa ini sampai tidak ada? Iya saya ganti. Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Boleh Saya nggak? tahu, saya tahu. Bapak juga tahu caranya harus menunggu. Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau mau Tidak. nanya aja? Karena bangunan liar. Iya. Nggak bisa. Bangunan liar di atas sepadan Tapi sungai. harus, saya tidak lihat, saya nyewa. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak saya nanya aja bongkar ini? Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Bangunan showroom di sana kita bongkar, Pak. Iya, saya tahu. Ya, Tapi dia kan diberitahu, saya nggak diberitahu. Ya, yang ngebongkar dia, kamu udah tahu nggak? Udah Pak, surat Pak. Waktu kesini kita kasih tahu. Kerja itu kuli, bukan yang punya. Surat tidak sampai sama saya, menurut Iya, berarti anak buah Bapak yang nggak benar. Lah, ngapain ke saya nanya? Sungguh perdebatan yang sangat cukup lebih menegangkan saat ini guys. Debat kocak KDM dengan aki-aki tantrum yang mengaku mantan jaksa tapi nggak ngerti hukum. Ini sungguh sangat miris sekali ya guys. Sepertinya ia ini adalah sosok mantan jaksa tapi ia tidak tahu aturan negara. Dan saat ini hal itulah yang memang terjadi di Kabupaten Karawang ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menertibkan bangunan liar, namun ada salah seorang bapak-bapak yang menolak jika bangunan dibongkar. Alasannya bapak-bapak tersebut menolak bangunannya dibongkar karena ia merupakan penyewa bangunan tersebut. Ternyata bapak-bapak ini pemilik bangunan liar tersebut, bahkan tidak hanya satu, bapak-bapak ini juga memiliki beberapa bangunan liar lainnya yang ada dalam bentuk ruko dan itu disewakan kepada orang lain dengan harga yang cukup lebih fantastik. Bahkan tembusan puluhan juta per bulannya guys. Hal itu merupakan terungkap ketika Kang Deddy Mulyadi mewawancari salah satu penyewa bangunan liar yang berada di Karawangan ini. Nah, menurut informasi guys, juga bahwasanya bapak-bapak ini merupakan mantan seorang jaksa. Video perdebatan antara Gubernur dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan bapak-bapak ini sempat viral di media sosial sehingga mengundang perdebatan dari warganet. Alasan bapak-bapak ini menolak bangunan dibongkar oleh pemerintah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Apakah memang benar demikian? Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak videonya sampai tuntas dan kita juga di sini akan segera mengetahui tentang bagaimanakah alasan dari bapak-bapak ini terkait menolak adanya penggusuran bangunan-bangunan liar yang akan
diadakan ataupun akan segera dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Pemprov Jabar lainnya. Mari kita simak videonya berikut ini guys. Saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Iya Pak, ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah itu kan, ini kan tanah negara itu. Gitu Pak. Baik. Kemarin Pak, jadi mohon maaf Pak, produk-produk pejabat sebelum saya Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita saya kan jadi kaget ya Pak ya, kok jadi saluran gitu tutup dengan dari kontrak sewa lama gitu. Jadi siap supaya kerja organisasi lancar Bapak provinsi siap. Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain murah banget. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya Bu, ya. Saya mau nawarin model nih Bu ini, cuman agak tuaan gitu. Kayaknya cocok ini buat di film Ibu itu di Indosiar. Iya, buat film Ajab. Iya, orang tua. Keseharian suka pakai pet. Cocok lah pokoknya buat film antagonis gitu ya, perannya gitu. Marah-marah, tantrum. Iya. Judul, ya kalau judul sih bisa disesuaikan dengan keseharian dia Bu. Iya, kesehariannya dia suka menyewakan tanah PJT. Iya, makasih Bu Siwi ya. Iya, makasih. Bapak udah nongol aja di situ. Barusan saya udah nawarin. Bapak kan yang kemarin marah-marah di Karawang Barat ya. Barusan saya nelpon Ibu Siwi Indosiar. Siapa tahu Bapak kepilih tuh. Jadi film Ajab di Indosiar. Judulnya ada tuh katanya. Sesuai sama keseharian Bapak. Barusan saya udah tawarin. Judulnya Ajab tukang nyewain tanah PJT. Cocok Pak. Daripada ini kan, daripada Bapak nggak ngapa-ngapain sewa tanah doang. Ini mah kerja loh, acting di Indosiar, main film, mau nggak? Lumayan kan Pak. Pak Deddy dapat ikan gede. Jadi yang kemarin heboh itu yang melawan KDM ketika mau ditertibkan itu ternyata tangkapan besar. Apa Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Harus saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis, sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja bisa dong, kalau Pak. Bapak. Bapak nyewa sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi Pak sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Iya, nyewa betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Kenapa kalau saluran PJT air salah, Bapak disewakan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini saya nanya ada juga. Punya senatnya Pak. Saya nanya itu namanya. Saya nggak tahu. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu. mencegah banjir. Tapi demi kepentingan orang. Demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Ya. Kalau sewanya masih ada, saya nanya. Saya minta Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya minta? Kalau memang ada tahu nanti kita tahu. Ya udah. Bapak saya Gini, Pak. nanya aja sama Pak, pemerintah. kalau banjir nggak Saya akan nanya. tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Tidak sembarangan orang bisa melawan frontal KDM. Kecuali dia punya nyali dan punya duit banyak. Ternyata betul, orang yang melawan itu adalah oknum yang menyewakan tanah PJT kepada masyarakat dengan biaya ratusan juta. Bahkan penghasilannya bisa di atas 500 juta per tahun. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Dan sudah ditelusuri oleh KDM, dibongkar habis dan terbukti. Mungkin orang itu ya bisa kena. Itulah efektifnya kerja lapangan. Jadi bisa menjaring teri
dan juga kakap. KDM tidak peduli, tangkap semua. Dan inilah pentingnya ngonten itu. Ngonten yang memperlihatkan pekerjaan, bekerja. Jadi tidak perlu media lain yang memberi opini. Cukup berikan faktanya, datanya, dan masyarakat. Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih. Berhasil, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Bang. Saya tunggu surat Pak Diki nih ke CM saya mau gunain nih supaya bantu bongkar ya. Pak provinsi jalan gitu Pak. Itu sudah habis nggak itunya kontraknya mereka? Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, ada klausulnya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Oh, jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi, sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Nah, saya kan hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Hari ini saya kirim surat ke Bapak. Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga surat yang kirim surat, Pak. Siap. Terima kasih, terima kasih. Aman, Pak. Selesai, Pak. Terima kasih. Udah, itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Dan klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. Kak, 15 menit suratnya dikirim, ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan, ya. Ngetik surat jangan lebih dari 10 menit, ya. Sama petanya Pak. Oke, sama petanya, siap. Udah, man. Udah jalan, Bos. Iya Pak. Gas terus gas. Pakai Pertamax sekarang malah. Oh iya. Nah, kan Pertamax. Beko sekarang juga nggak kerja. Kenapa? Ya takut Takut sama siapa? kemarin. Ya, kenapa takut? Kan surat Iya. mana suratnya? Kan sudah ada surat peringatannya. Udah, iya. Kan sudah ada peringatannya. Itu. Jadi selama ini teh petani teh Pak, Ya nanti dikembalikan kembali, jangan takut Pak, udah bongkar aja. limbah nih Pak ya, limbah pencucian ke sawah Nih. langsung. Nih Pak. Rumah makan langsung. Nih kan sudah ada surat peringatannya. Iya. Ya kan? Tuh. Ya, udah. Sudah ada kan? Nah. Batu berkas, ini peringatan. Tuh Bapak pendiri bangunan liar judulnya. Iya, tuh. Udah 2 kali Pak surat mah. Di judulnya di sini PJT-nya suratnya surat Bapak pendiri bangunan liar. Saudara pendiri bangunan tinduguran menindaklanjuti bangunan di atas tanggul badan irigasi. Sudah ada ininya ta. Atas hal tersebut, di atas kami minta agar saudara segera membongkar konstruksi. Iya. Udah ada suratnya. Nah. Udah 2 Pak surat Bapak. Sudah dikirim 2 Iya, kali. 2. Udah. Iya. Ya udah bongkar aja, Pak. Ya udah bongkar. Bongkar aja. Beres ya. Sudah, Bapak takut? Enggak. Takut kayak kemarin tunjuk-tunjuk. Bongkar aja, Pak. Ya. Skokmed oleh Kang Dedi karena membangun bangunan tanpa IMB. Gak habis pikir sambil emosi, dia malah ngelakuin ini ke Kang Dedi di akhir video. Ini aja. Sekarang kan harus menyadari kalau salah tuh nyadari gitu. Oke, kita tanpa prosedur salah kita menyadari. Tapi orang yang melanggar juga harus menyadari kesalahannya. Ya iya, tapi begini caranya, Pak. Saya membiayai. Kalau banjir gini, saya banjir nggak dulu datang, surat panggilannya belum ada. Kan banjir datang juga banjir. Namanya alasan yang benar. Pak, ketika banjir masyarakat Bapak juga nggak ada sumbangsi ke masyarakat. Benar nggak? Benar kan? Pak, bangunan berdiri di atas tanah tanpa IMB bangunan liar bukan? Saya tidak ditegur oleh yang menyewakan. Saya Pak, dalam kaidah hukum penyewa dan yang menyewakan dua-duanya salah apa istilahnya? Anda juga harusnya bilang sama Bukan, saya Pak. bahwa ini mau ditertibkan. Perbuatan Kan salah berarti saya dilakukan harus secara siap. bersama apa namanya, Pak? Berarti yang menyewakan dan disewakan sama salahnya, Pak. Pak, saya kepanjangan Pak Gubernur. Ya, saya tahu. Seminggu saya udah ngasih tahu ke anak bawah. Tapi Anda kan nggak ketemu.
Motor sampah Pak Gub. Iya. Siap Pak Gub. Harus bersih. Kemarin kita sudah belajar sama Banyumas Pak Gub. Oke. Saya pas tahun pertama jadi bupati 2024 awal kita kerja ngelihat ke sana ke Banyumas, terus waktu itu alhamdulillah dapat edukasi dari Banyumas. Nah bahkan dari Kementerian KLHK juga menyampaikan waktu itu seperti itu, rekomendasinya suruh ke Banyumas. Oke. Karena di situ di Banyumas itu dilihat bahwa TPS itu bagus, terus kedua gitu ngelihat bahwa nanti itu KSM kelompok swadaya masyarakat itu justru akan dipergunakan tentunya akan menjadikan pendapatan. Ya. Nah hari ini Pak Gub izin, kita baru kemarin itu mengintervensi pas ini 2024 kita baru ada 2 Pak Gub. Satu di Cirejat, daerah Jatisari, satu di Karawang Barat Pak Gub. Nah ini satu mesinnya itu kemarin kita anggaran kurang lebih sekitar 4 miliar. Ya. Ternyata anu amek-amekan kamari teh nya debat jeung Bapak Aing, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Aki-aki gini kan anu mini embung sesalaman acan. Eta teh ternyata Haji Manap Jubaidi. Mafia tanah jarol. Palingan polontong si kurang ajar teh tah. Si eta teh aki-aki nurus tunjung. Anu nyewa-nyewakeun tanah teh jelema eta tah sejadoh teh tah. Mafia tanah sekali dari ku aing, mafia tanah mantan jaksa. Mafia tanah. 4 bulan Pak. Tapi kan kalau nggak dikerjain masyarakat yang kena banjir. Nah itu ya. Nah itu Pak. Ya Pak. Bentar Pak, ajak dulu Pak. Pak. Siapa? Yang kerjain BBWS. Katanya belum jalan. Kenapa? Kenapa belum jalan? Siap. Siap Pak. Siap. Jalan. Gimana? Ya. Kenapa Pak? Ini saya nggak diberitahu ujuk-ujuk dibongkar. Sama siapa? Saya nyewa. Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk Lah bikin iya, saluran. tapi kan caranya nggak begini Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti nggak aja, bisa dong, kalau Pak. Bapak. Ya sekarang Bapak merintah untuk lewat alat berat betul nggak Bang? Nah, kalau nggak dibongkar nggak bisa lewat, betul nggak Bos? Nah itu ya, itu. Kan kalau begini kan enak. Bos enak nggak coba lihat seperti begini? Nah, gimana coba? Enak nggak lihatnya? Iya, gitu. Oh, ini siapa yang ngaruh? Sisa-sisanya. Oh, dulu tuh ngaruh kan sampai itu tuh ya, yang dicat. Tuh, dulu ngaruh sampai yang dicat. Ngaruh udah ngaruhannya diambil lagi. Oh, gitu. Diambil lagi tanda-tandanya. Udah nggak pakai. Nah, ini kan kerjaan ini bentar lagi beres. Ini rapikan. Itu. Ya mau gimana, Bos? Apa mau alat sendiri? Apa mau pakai ini? Itu kata Pak Gubernur. Karena itu bagaimanapun itu harus dibongkar, itu salurannya. Iya. Prosesnya itu mesti sempurna. Iya. Kalau bongkar ini juga nggak bisa bongkar ini. Karena itu nyambung ke sana kan. Mesti pekerjaan itu rapi dari dalam. Iya. Besok apa ini? Oke, ya. Besok masih bisa ngerjakan ini. Iya, besok selesai kerjakan ini. Bukan matang. Siap. Karena memang itu lebih tinggi kan. Iya, lebih tinggi. Iya. Kalau nggak lebih tinggi. Jadi nggak ngalir gini. Ya, tadi alhamdulillah karena ini kan banyak usulan nih para petani yang sebelah sana, ya. Itu. Nah, tadi dari SDA provinsi maupun dari BBWS sudah ngecek
talang di sana mau diperbaiki supaya apa? Aliran air ke sini besar, Bang. Yang di Keraba itu kan ada yang bocor talangnya. Nah, itu tadi udah diukur-ukur. Akan segera diperbaiki. Ya, gitu. Supaya apa? Air itu nyampe yang diharapkan oleh para petani. Gitu, Bos. Ya enggak? Ya, kalau saya sih saran di sana, kalau misalnya Bos ini masih pakai, kita gali, siapkan cover yang 2 meter. Jadi gali, ya, udah satu ini cukup, pasang sama beko. Gitu. Ya enggak? Jadi tidak lama-lama keganggunya. Ya. Per 5 meter atau per 10 meter situ ada bak pembagi, takut mampet gitu. Hanya ranggang gitu. Kalau harapan Pak Gubernur itu kemarin, kalau misalnya pakai unit, atasnya itu tutupnya pakai besi, benar gak? Itu apa untuk tujuannya? Supaya mudah ngontrol. Itu, Bang. Jadi perdebatan hangat terkait masalah bangunan-bangunan liar milik PJT yang kali ini sempat disebarkan oleh salah satu anggota, bukan anggota nih guys, bapak-bapak yang benar-benar merasa tidak terima karena sebenarnya di sini bapak-bapak tersebut sempat mengaku kalau dirinya adalah seorang penyewa. Dan akhirnya di sini setelah ditelusuri ternyata bapak-bapak tersebut adalah pemilik tanah yang sempat menyewakan tanah alias mafia tanah. Dan kali ini pemerintah provinsi memandang bahwa bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik pemerintah, kawasan sepadan sungai ataupun akses jalan utama sehingga harus ditertibkan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta tata ruang kota dan menjaga adanya tekanan sungai yang cukup lebih besar dan terjadinya banjir. Alat berat dan petugas Satpol PP serta kepolisian diterjunkan langsung dalam operasi tersebut. Proses berlangsung cukup mendadak bagi sejumlah pemilik bangunan pun benar-benar terkejut. Sejumlah warga pemilik bangunan menyatakan keberatan. Mereka mengaku sudah menempati lokasi bertahun-tahun merasa kurang mendapat pemberitahuan dan memprotes cara penertiban yang menurut mereka terlalu keras. Pak Deddy menegaskan bahwa dialog terbuka